Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali kita akan memulai ibadah kita pada kesempatan malam hari ini, terutama ibadah TPI Wiyung. Bersama-sama kita akan memuji, muliakan nama Tuhan, terlebih kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau datang bersyukur bagi pemeliharaan kasih setia Tuhan lewat pujian kita pada malam hari ini. Kita mau katakan, ya Tuhan, Engkau Tuhan kami, Engkau yang layak menerima setiap puji dan sembah dari setiap kami. Mari bersama-sama kita nyatakan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan, dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Kami bersyukur pada malam hari ini kembali kami dipersatukan, dihimpunkan di dalam ibadah, terutama dalam ibadah TPI Wiyung. Kami siap memuji muliakan nama Tuhan lewat pujian kami, terlebih kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin setiap kami, baik hamba-Mu yang melayani dan seluruh jemaat yang boleh mengikuti ibadah ini. Kiranya pimpinan yang daripada Tuhan boleh menyertai kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ibadah ini, sehingga kami boleh diteguhkan dan dikuatkan bagi kebenaran firman-Mu yang akan sebentar kami dengarkan. Kami mohonkan Tuhan kiranya perlindungan yang daripada Tuhan juga boleh menyertai kami, sehingga kami boleh
memuji muliakan nama Tuhan di dalam sukacita yang Kau berikan pada kami. Terima kasih ya Bapa, kami mau serahkan ibadah kami malam hari ini hanya ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Tuhan yang kasih dan kuasanya boleh menyertai kita sampai selama-lamanya. Dan kita mau menyatakan sebab Tuhan maha besar dan sangat terbukti kuasa dan kasih setianya bagi kehidupan kita. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya, ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya, kuasanya dahsyat boleh menghancurkan musuh. Kita percaya bahwa di dalam Dialah kita boleh berpengharapan akan masa depan kita yang penuh harapan. Dan kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita mau katakan firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku, firman-Mu terang bagi jalanku.
kita mau pujikan. Firman-Mu pelita kakiku dan terang bagi setiap jalanku. Lenyapkan segala kebimbanganku dan beriku kepastian. Tak pernah Kau tinggalkanku, tak pernah Kau biarkanku sendiri. Beri jalan saat ku tiada jalan, kekuatan saat ku lemah. Selamanya ku tetap menyembah-Mu, percaya akan setiap janji-Mu. Biarpun langit bumi berlalu, firman-Mu tinggal tetap. Kita mau katakan, tak pernah Dia biarkan kita, tak pernah Dia biarkan kita sendiri. Tak pernah Kau tinggalkanku, tak pernah Kau biarkanku sendiri. Beri jalan saat ku tiada jalan, kekuatan saat ku lemah. Selamanya ku tetap menyembah-Mu, percaya akan setiap janji-Mu. Biarpun langit bumi berlalu, firman-Mu tinggal tetap. Selamanya ku tetap menyembah-Mu, percaya akan setiap janji-Mu. Biarpun langit bumi berlalu, firman-Mu tinggal tetap. Biarpun langit bumi berlalu, firman-Mu tinggal tetap. Biarpun langit bumi berlalu, firman-Mu tinggal tetap. Firman Tuhan akan dilakukan Ibu Pendeta Muda Juni Kristiani. Waktu kesempatan kami berikan pada hambanya. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk kasih setia-Mu yang kekal di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang sudah menyertai kami di dalam kami menapaki hari-hari kami. Kami tahu Tuhan bahwa perjalanan yang kami lalui bukanlah sebuah perjalanan yang mudah.
di tengah-tengah berbagai hal yang kami alami di dalam hidup ini. Namun kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang senantiasa dilimpahkan atas kami. Sehingga sampai hari ini Tuhan, kami boleh ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Kami akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, itu boleh menguatkan iman kami di tengah-tengah pengiringan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, waktu di depan kami serahkan hanya di dalam pimpinan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam jemaat Tuhan. Pada malam hari ini kita akan belajar satu bagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-111. Mazmur pasal yang ke-111 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya, dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukannya dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam bagian yang kita sudah baca pada malam hari ini merupakan ucapan syukur seseorang yang telah mengalami kebaikan Tuhan. Saya percaya bahwa kita sudah mengalami kebaikan Tuhan, bukan? Ini merupakan ucapan syukur atas kebaikan Tuhan yang dialami oleh seseorang di dalam hidupnya. Sebuah pujian syukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan yang sudah dia alami, yang sudah dia rasakan, yang sudah dia terima di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita diajak untuk bersyukur, untuk memuji Tuhan, mungkin kita boleh berkata, ya itu mudah ketika mungkin semuanya berjalan dengan baik, semuanya lancar, tidak ada masalah. Namun ketika kita diperhadapkan di dalam realita kehidupan, kita diperhadapkan dengan berbagai masalah, mungkin kesehatan yang tidak terlalu baik, ataupun ekonomi keluarga yang saat ini mungkin sedang bermasalah. Di tengah-tengah situasi pandemi yang kita alami saat ini, apakah mudah kita untuk bersyukur?
Apakah kita mudah untuk menaikkan pujian syukur kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menjadi sebuah pergumulan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kebenaran firman Tuhan mengajak kita untuk menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Seperti tadi yang saya katakan, mungkin begitu mudah bagi kita untuk bersyukur ketika semuanya berjalan dengan baik. Namun ketika di tengah-tengah persoalan, penderitaan, sakit, penyakit, mudahkah kita untuk menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan? Pada malam hari ini kita boleh melihat bagaimana pemazmur mengajak setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Dikatakan di dalam ayat yang pertama, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Berarti bukan masalah ketika baik-baik saja atau ada pergumulan kita baru memuji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi bagian ini boleh disampaikan kepada kita oleh pemazmur. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Baik secara pribadi, ya, maupun ketika kita ada di dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Kita boleh menaikkan ucapan syukur kita. Ya, bukan hanya karena melihat ya berkat-berkat Tuhan Bapak Ibu Saudara, bukan. Tetapi ketika Tuhan izinkan kita di dalam pergumulan, di dalam persoalan, bahkan di dalam kelemahan tubuh, boleh membawa setiap kita untuk apa? Belajar, menaikkan pujian syukur kita. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Kebaikan Tuhan yang sudah kita alami selama ini boleh membawa kita, ya Tuhan itu tetap baik adanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita boleh melihat di sini dikatakan bahwa pemazmur itu melihat dunia ini penuh dengan perbuatan ajaib Tuhan yang patut untuk kita renungkan dan kita gemakan. Di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang keempat di sana dituliskan. Bagaimana di dalam bagian ini pemazmur telah melihat perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan yang boleh membawa kita merenungkan betapa dahsyatnya, betapa hebatnya Tuhan atas hidup kita. Karya Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Anugerah keselamatan yang telah diberikan kepada kita. Kristus yang sudah berkorban bagi setiap kita. Memberikan kita hidup yang kekal. Bukankah itu membawa hati kita untuk bersyukur akan kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita? Bahkan Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita mengiring Tuhan, bahkan kita melayani Tuhan, ada banyak hal yang kita boleh alami bersama dengan Tuhan. Kita boleh percaya bahwa kasih setia Tuhan itu kekal adanya di dalam kehidupan ini. Walaupun Bapak Ibu Saudara, di dalam realita banyak hal yang terjadi dan bahkan ketidaknyamanan yang kita alami. Siapa bilang, Bapak Ibu Saudara,
di dalam kita mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, perjalanan itu semuanya landai. Semuanya baik-baik saja. Saya percaya bahwa di tengah-tengah pengiringan kita kepada Tuhan pun banyak yang kita alami. Mungkin banyak kita meneteskan air mata. Karena beratnya beban, pergumulan yang kita alami. Banyak ketidaknyamanan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin di hari-hari yang kita jalani saat ini, ada banyak persoalan yang terjadi. Apakah dengan persoalan yang kita alami, yang terjadi kepada kita, membawa kita ngomel, membawa kita marah, membawa kita menggerutu, atau merasa putus asa? Karena kita merasa bahwa semuanya sudah tidak ada jalan keluar. Seakan-akan jalan di depan kita itu sudah buntu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh belajar seperti yang dikatakan oleh pemazmur di dalam kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Bahwa segala perbuatan Tuhan yang ajaib bagi kita menjadi dasar bagi setiap kita umat Tuhan untuk menaikkan pujian syukur. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang sudah kita alami. Bahkan dikatakan di dalam firman Tuhan, Kristus telah memberikan segala-galanya untuk kita. Bahkan dia memberikan nyawanya karena dia mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana Tuhan bekerja, berkarya di tengah-tengah kehidupan umatnya. Bahkan kita boleh melihat bagaimana karya Tuhan di tengah-tengah kehidupan umatnya, bangsa Israel. Di dalam ayat yang ke-5 dan ke-6. Di sana dikatakan bagaimana Tuhan menganugerahkan pemeliharaan dan perlindungan bagi bangsa Israel. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir menuju kepada tanah Kanaan, tanah perjanjian. Perjalanan yang mereka tempuh bukanlah perjalanan yang mudah. Perjalanan yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan pergumulan. Mereka kekurangan air. Mereka marah kepada Tuhan. Banyak hal yang mereka alami di dalam perjalanan mereka. Tetapi kita boleh melihat bagaimana Tuhan memelihara mereka dengan ajaib. Bagaimana Tuhan memelihara mereka dengan luar biasa. Sepanjang puluhan tahun. Tuhan menuntun mereka, Tuhan menolong mereka, menyediakan makanan bagi mereka, memberikan mereka makan mana. Bahkan mereka diberikan, dikatakan di dalam firman Tuhan, diberikan burung puyuh bagi mereka. Mana dan burung puyuh Tuhan berikan bagi mereka. Bahkan ketika mereka di dalam perjalanan, dikatakan Tuhan menolong mereka ketika mereka berperang melawan bangsa-bangsa lain. Bapak Ibu Saudara, tunggu ketika kita memikirkan bagaimana penyertaan Tuhan bagi umat Israel.
selama di dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian. Tuhan memelihara mereka, dikatakan. Pada siang hari Tuhan memberikan tiang awan bagi mereka untuk melindungi mereka dari terik panas. Sehingga mereka tidak kepanasan. Lalu kalau pada malam hari Tuhan memberikan mereka tiang api untuk menghangatkan tubuh mereka di dalam perjalanan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur di dalam bagian ini boleh mengajak setiap kita sebagai umat Tuhan, boleh mengerenungkan, boleh memikirkan bagaimana karya Tuhan di tengah-tengah perjalanan umatnya. Pada masa itu bangsa Israel, Tuhan sertai mereka, Tuhan lindungi mereka, memberikan mereka makan, memberikan mereka minum. Tuhan menolong mereka di tengah-tengah perjalanan ketika ada bangsa lain yang menyerang mereka. Melindungi mereka pada siang hari dengan tiang awan, pada malam hari dengan tiang api. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu Tuhan sudah lakukan bagi umatnya, bangsa Israel pada waktu itu. Demikian juga dengan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita boleh tetap yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia setia, Ia peduli, memperhatikan setiap kita. Pemeliharaannya itu dinyatakan bagi setiap pribadi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat di dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana pemazmur itu melandaskan ucapan syukurnya kepada karakter Allah yang benar dan adil. Allah yang tidak pernah berubah. Ini juga boleh menjadi sebuah keyakinan kita sebagai anak-anak Tuhan. Allah kita tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ia adalah Allah yang benar dan adil. Inilah yang menjadi jaminan bahwa perjanjiannya itu kekal. Di dalam ayat yang ke-9 di sana dikatakan, dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya, namanya kudus dan dahsyat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana pemazmur di dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini boleh mengatakan, menyatakan kepada kita bahwa Allah yang benar dan adil itu menjadi jaminan bahwa perjanjiannya itu kekal dan untuk selama-lamanya. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan atau umat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita pribadi lepas pribadi sudah merasakan akan kasih setia Tuhan, sudah merasakan akan kebaikan Tuhan, sudah merasakan akan pemeliharaan Tuhan. Pada bagian ini pemazmur mengajak setiap kita tanpa terkecuali sebagai orang-orang yang sudah mengalami kasih Tuhan.
kasih yang kita terima, kasih yang terbesar yang kita sudah terima adalah Kristus yang sudah berkorban bagi kita. Menyelamatkan kita dari yang dikatakan Bapak Ibu Saudara, yang seharusnya kita menerima hukuman itu, tetapi ditimpakan kepada Dia. Demi kasih-Nya bagi setiap kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, di tengah-tengah lika-liku perjalanan hidup ini, di tengah-tengah segala kesulitan, segala problem yang kita alami, mungkin di tengah-tengah kesehatan yang tidak terlalu baik, pemazmur boleh mengajak kita untuk sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-10 di sana dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Pemazmur mengajak setiap kita untuk sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Jangan karena banyak pergumulan yang kita alami, kita mulai meninggalkan Tuhan. Kita mulai meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Mungkin bisa aja Bapak Ibu, kita sudah mulai malas untuk membaca merenungkan firman Tuhan. Mungkin kita sudah mulai malas untuk berdoa. Tetapi pemazmur mengingatkan kita di dalam kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, bahwa kita sebagai orang-orang yang sudah menerima kasih Tuhan, kita belajar untuk mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, menghormati Dia di dalam kehidupan kita. Bahkan Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah perjalanan kita, menjadikan Tuhan adalah fokus daripada kehidupan kita. Ini bukan sebuah hal yang mudah. Ketika kita berkata, saya mau menjadikan Tuhan fokus dari kehidupan saya. Ini butuh sebuah perjuangan. Tetapi saya percaya Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan memampukan setiap kita. Ketika kita menjadikan Tuhan segala-galanya bagi kehidupan kita. Menjadikan Tuhan itu tujuan bagi hidup kita. Bukan hanya kita menikmati berkat-berkat-Nya Bapak Ibu Saudara. Kita terlalu asik mungkin dengan berkat Tuhan sampai kita lupa kepada pemberi berkat itu. Sampai kita lupa kepada sumber berkat itu yang sesungguhnya. Kita diajak oleh pemazmur pada bagian kebenaran firman Tuhan ini, bahwa kita harus belajar di dalam kehidupan ini mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Sehingga ketika ada badai, gelombang kehidupan itu menerpa setiap kita, kita dimampukan untuk tetap berdiri kokoh, berdiri kuat. Karena ada Tuhan yang bersama dengan kita. Karena ada Tuhan yang menopang kehidupan kita. Sehingga ketika kita melihat ada Tuhan yang bersama dengan kita, hati dan mulut kita boleh menaikkan segala ucapan syukur, pujian syukur kita kepada Tuhan. Karena
kita sudah merasakan, menikmati akan kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan bagi setiap kita. Mungkin sampai saat ini kita terus bergumul, kita terus berdoa. Dan kita belum mendapatkan jawaban apa-apa dalam setiap pergumulan kita. Tetapi percaya bahwa Tuhan melihat, mengerti setiap pergumulan kita. Dan kita tetap percaya bahwa Tuhan pasti melakukan yang terbaik bagi hidup kita. Menurut rencana dan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Boleh mengajak setiap kita. Bagaimana umat Tuhan, bangsa Israel sudah merasakan, menikmati akan pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan atas hidup mereka. Dan kita pun diajak untuk boleh merenungkan akan setiap kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah berikan bagi hidup kita. Yang Tuhan sudah nyatakan bagi hidup kita. Sehingga setiap kita boleh menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Bukan datang kepada Tuhan dengan segala gerutu, amarah, omelan. Tetapi kita datang dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini boleh memberkati setiap kita, boleh mendorong setiap kita di tengah-tengah tantangan, pergumulan yang kita alami saat ini. Kita tahu bahwa Tuhan bekerja, Tuhan berkarya di dalam setiap persoalan itu. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau Allah yang baik dan peduli atas setiap kami. Sungguh Tuhan, kami sudah merasakan akan kebaikan Tuhan, akan kesetiaan Tuhan di dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan, untuk belajar mencintai Tuhan dengan segenap hati kami. Dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami. Ajar kami Tuhan untuk mencintai firman-Mu yang boleh menguatkan, meneguhkan kami di tengah-tengah perjalanan iman kami. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Seterusnya serahkan pada pendeta muda Rian. Ya, demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan telah disampaikan bagi kita semua, biarlah kita boleh diteguhkan dan dikuatkan bagi kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan bagi kita semua. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Muda Juni yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada kesempatan saat ini, kiranya Tuhan memberkati. Ada beberapa pengumuman yang mendapat perhatian bagi kita semua. Untuk ibadah TP Wiyung pada Jumat mendatang masih dilakukan secara online. Kami akan membagikan link dari setiap ibadah-ibadah yang boleh berlangsung di gereja kita, dan juga untuk ibadah minggu di Dharma Harapan pagi maupun Dharma Harapan sore akan dilayani oleh Bapak Pendeta Menahem dan akan mengambil tema dibaptis di dalam Kristus. Dan link akan kami share. Kami berharap jemaat Tuhan boleh mengikuti setiap ibadah-ibadah yang boleh dilangsungkan di gereja kita. Dan bagi jemaat juga dapat memberikan persembahan bagi pelayanan pekerjaan Tuhan melalui rekening-rekening bank yang tertera dan juga melalui GoPay. Kita mau terus dukung pelayanan pekerjaan Tuhan melalui persembahan-persembahan yang kita berikan. Demikian yang menjadi pengumuman bagi kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita dan kita akan masuk ke dalam doa penutup dan berkat. Saya minta kesediaan Ibu Pendeta Muda Juni boleh berdoa bagi kita.
Bapak Ibu Saudara, kita masuk di dalam doa, kita mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam ibadah pada malam hari ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang kami dengar itu boleh meneguhkan iman kami di tengah-tengah pengiringan kami kepada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, di tengah-tengah segala tantangan, pergumulan, persoalan yang mereka hadapi, kiranya Tuhan yang boleh memberi pertolongan, kiranya Tuhan yang boleh memberi jalan keluar di tengah-tengah segala kesulitan mereka. Bahkan kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini di tengah-tengah kelemahan tubuh, kiranya Tuhan yang boleh menjamah, kiranya Tuhan yang boleh memberi pemulihan di tengah-tengah kelemahan tubuh mereka. Tuhan, kami terus membawa akan keberadaan gereja kami, gereja Tuhan, gereja Isa Masih Surabaya. Kiranya Tuhan sendiri juga yang terus menolong dan memberkati, sehingga gereja-Mu boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami terus berdoa untuk keberadaan kota kami, kota Surabaya, bahkan bangsa dan negara kami, di tengah-tengah situasi COVID yang kami alami saat ini Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang terus menyatakan kemurahan, belas kasihan bagi kota kami, bahkan bagi bangsa dan negara kami. Supaya Tuhan, COVID ini boleh berlalu dari bangsa dan negara kami. Dan boleh kami bersama-sama beribadah kembali dan boleh beraktivitas kembali. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan yang terus menyertai, menopang kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, bahkan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Kami percaya bahwa berkat-Mu Tuhan Engkau curahkan atas kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terima berkat daripada Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan penyertaan daripada Allah Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya, amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga. Ku beri terima kasih. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.